Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Mas Imam untuk memulai doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Saya mulai berdoa, mulai. Selesai. Oke, hari ini hadir semua ya dalam pembelajaran hari ini. Hadirin Hadir semua, Pak. Mari kita berpikir sejenak ya. Silakan lihat gambar ini dulu, resapi baik-baik, terus jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nih, setelah melihat gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Ilham. makanan lengkap, Pak. Makanan lengkap, terus ada lagi yang lainnya. Makanan lengkap yang bergizi, yang lainnya? Ya, Mbak Cahyani. Izin menjawab, Pak. Kalau yang nasi itu sepertinya mengandung karbohidrat untuk makanan pokok, lalu untuk yang lauknya yang ada ikan atau daging ya itu mengandung protein. Oke, itu berarti menjawab pertanyaan yang kedua ya? Iya. Zat apa saja yang terkandung? Kalau misalnya buah, ada zat apa yang terkandung di dalam buah? Ya, Cindy, Vitamin, Pak. vitamin. Terus kalau menurut Mbak Sinta, Sama, Pak, vitamin. vitamin. Terus kalau misalnya susu mengandung apa? Kalsium. Lemak. Kalsium, Pak. Nah, bisa mengandung mineral dan juga lemak. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai zat makanan. Berikut merupakan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Untuk tujuannya, setelah melakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi makanan dan macam zat kandungan pada makanan. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi juga, peserta didik dapat menjelaskan pola makanan yang baik dan seimbang bagi tubuh. Sebelum melangkah lebih jauh, silakan anak-anak men-scan kode yang ada di sini untuk menentukan gaya belajar dari kalian masing-masing. Bisa di-scan. Apa sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Gitu, mari kita nonton video terlebih dahulu. Apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, teman-teman. Makanan seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Lalu, apa akibatnya jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang ya? Maka kita akan mudah terkena penyakit. Gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal, dan pola hidup aktif. Untuk bisa mendapatkan asupan gizi seimbang, kita tidak bisa mendapatkannya dari satu makanan saja nih. Maka dari itu, kita dianjurkan mengisi piring makan dengan makanan yang berwarna-warni. Hah? Apa maksudnya ya? Maksudnya ada berbagai menu makanan dalam satu porsi makan. Lalu apa yang terjadi pada tubuh kita jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Nah, dari itu, apa yang bisa kalian salah satu silakan menjawab. Apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ya, Mbak Lara, silakan. Dari video tersebut, Pak, jadi diketahui bahwa makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi dari kesehatan tubuh kita. Jadi makanan yang dimakan itu harus mengandung yang tadi disebutkan ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin secara seimbang. Betul sekali. Nah, ini video ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan awal kalian untuk mengerjakan LKPD.
Kalian kan tadi sudah mengerjakan asesmen diagnostik ya. Sekarang Bapak tanya, siapa yang tadi kedapatan gaya belajar auditory? Saya Pak. Terus yang kinestetik? Ya Pak. Yang visual? Oke, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang silakan yang kelompok visual di sebelah sini, audio di tengah, dan kinestetik di sini ya. Baik, Baik Pak. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Saya sudah kirimkan LKPD di grup kelas. Silakan mengerjakan bagian eksplorasi terlebih dahulu. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Baik Pak. Sudah ketemu bagian eksplorasinya? Ya, ini kami sedang berdiskusi di dalam kanva, Pak. Iya Pak. Silakan dibagi, Oke, Pak. ditulis. Apakah sudah selesai semuanya? Selesai Pak. Kalau sudah selesai, silakan di scroll ke bawah, dilanjutkan di bagian explanation. Bisa dikerjakan sekarang ya. Dari ketiga kelompok ini siapa yang sudah selesai? Silakan untuk kelompok auditory maju untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan ya. Iya Pak. Silakan maju. Baik, silakan untuk kelompok auditory menyampaikan hasil yang sudah didiskusikan ya. Baik, untuk yang soal pertama itu tentang kandungan gizi apa saja yang ada di gambar di atas itu. Jadi kami menemukan bahwasannya di gambar itu kita menemukan ada sayuran, contohnya itu ada selada dan mentimun. Lalu yang buah-buahannya itu ada strawberry sama cherry. Lalu ada telur juga, ada kacang-kacangan seperti almond dan mete. Lalu ada alpukat yang kaya nutrisi penting. Lalu untuk fungsinya atau kandungannya itu telur itu mengandung protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan yang menyediakan serat, vitamin seperti kalium dan kalsium. Lalu ada mineral dan antioksidan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sini. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian untuk kacang-kacangan itu menjadi sumber protein, lemak sehat, serta vitamin E. Sementara alpukat itu kaya akan lemak tak jenuh dan juga kalium. Jadi meskipun menu ini seimbang, tambahan sumber karbohidrat kompleks dan kalsium diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian kita. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu berdasarkan gambar tersebut, identifikasilah nutrisi apa saja yang terkandung dalam bahan makanan pada gambar tersebut dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom nutrisi yang terkandung. Nah, dari gambar tersebut kita mengidentifikasi ada 8 bahan makanan. Yang pertama ada telur, itu mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Selada mineral, vitamin, air. Mentimun juga mengandung mineral, vitamin, air. Strawberry juga mengandung mineral, vitamin, air, dan karbohidrat. Selanjutnya untuk bahan makanannya yang kelima itu ada cherry. Dia mengandung karbohidrat, mineral, vitamin dan air. Kemudian ada kacang almond mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin. Kemudian kacang mete itu mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin. Kalau alpukat itu mengandung lemak, mineral dan vitamin dan juga air. Oke, dari kelompok lain apa ada tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Yasa. Saya setuju dengan hasil diskusi dari kelompok auditory. Tapi saya izin menambahkan Pak, karena stroberi dan cherry sangat sulit ditemukan di daerah kita, apalagi harganya mahal, kita bisa menggantinya dengan buah-buah lain Pak, seperti jeruk, kemudian mangga, jambu yang mudah ditemukan di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Elsa, tanggapannya sangat bagus. Beri aplaus juga untuk kelompok penyaji dan juga Mbak Elsa untuk presentasinya. Mungkin bisa kembali ke kelompoknya ya. Iya, terima kasih Pak. Setelah tadi kelompok auditory sudah presentasi, saya izin menambahkan sedikit materi ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada makanan. Jadi sebenarnya apa sih makanan itu? Makanan itu segala jenis zat atau substansi yang dikonsumsi oleh makhluk hidup, terutama manusia, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, energi, dan juga pertumbuhan. Untuk fungsinya, makanan sendiri itu berfungsi untuk sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh,
pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh, pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan juga penghasil energi. Nah, zat-zat makanan itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Lalu berikutnya ada yang namanya keseimbangan dan juga kebutuhan energi. Kalau kebutuhan energi itu terdapat 3 komponen untuk menghitung kebutuhan energi, yaitu ada angka metabolisme basal dan atau basal metabolism rate, aktivitas fisik, dan efek makanan. Kalau keseimbangan energi itu merupakan keseimbangan seseorang dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Berikutnya ada yang namanya menyusun menu makanan seimbang. Seharusnya yang dimakan sama kalian itu yang seperti ini, di mana makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring, lauk pauknya itu ada 1/3 dari setengah piring, sayurnya 2/3 dari setengah piring, buah-buahnya ada 1/3 dari setengah piring, minum air putih 8 gelas per hari, dan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari, dan mencuci tangan pakai sabun. Dasarnya itu dari mana? Dari yang namanya tumpeng gizi seimbang. Sekian materi dari saya, mungkin kita bisa lanjutkan ke ini. Jadi ada artikel yang menyebutkan bahwa istilah 4 sehat dan 5 sempurna untuk pedoman gizi sudah usang. Silahkan untuk tiap-tiap kelompok menyusun argumennya. Untuk kelompok audio menyusun argumen pro mengenai pedoman gizi sudah usang. Yang kinestetik itu yang kontra, dan yang visual silakan yang netral. Paham? Paham, Pak. Silakan dikerjakan di LKPD ya. Baik, Pak. Kalau misalnya pas jadi mas sempurna itu udah usang, kalau kalian gimana? Aku juga setuju sih, karena kan itu kan kita nggak tahu nutrisi. Ya, karena sekarang kan nutrisi setiap orang berbeda-beda ya. Kita di zaman sekarang kan kalau mau diet, mau tambah berat badan juga harus hitung. Itu kan Ya, kalau ya, emang udah sama jelas banget ya porsinya seberapa. Benar, dan mungkin dipertimbangkan sama makronutrisi dan mikronutrisinya. Iya. Jadi kalau dari tumpeng, kita tahu mana yang lebih dibutuhkan, yang paling bawah, lalu meluncur ke atas, dan yang paling tinggi itu paling yang tidak dibutuhkan. Boleh, tidak semua orang bisa mengukur. Kelompok ini sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah orang mau sedangkan posisi yang kita bagaimana pro sama kontra saling mempertahankan masing-masing kita itu bersikap netral. Jadi bagaimana kalau kita mengusulkan adanya penggabungan Pak antara yang kasih masukkan dengan tumpeng gizi seimbang dan berinteraksi supaya nanti bisa tercapai tujuannya. Jadi tidak menghilangkan yang ini, tetapi juga bisa ditambahkan dengan yang lain. Bisa. Itu untuk kita yang netral. Kami juga menyarankan pendekatan itu Pak ya, yang mengedepankan edukasi gizi yang mudah dipahami sekaligus relevan dengan kompetensi kesehatan saat ini. Jadi jika tidak pro, jika tidak kontra, tapi kita tetap netral, juga jalan tengah itu seperti itu. Nanti sampaikan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Semuanya apa sudah selesai menyusun argumennya? Sudah selesai. Oke, mari kita membuat sebuah debat yang kecil-kecilan saja. Dimulai dari nanti pro dulu ya menyampaikan pendapatnya, dan nanti ditanggapi dengan yang lainnya. Silakan perwakilan dari kelompok pro. Ya, silakan Kak. Oke, teman-teman, jadi kami dari kelompok pro, jadi kami pro dengan istilah 4 sehat 5 sempurna itu sudah kami anggap usang untuk menjadi pedoman gizi. Karena kita kan sekarang udah di zaman yang modern ya, kita sudah banyak sekali informasi dari media sosial. Bagaimana sih cara supaya gizi kita seimbang, lalu bagaimana memenuhi nutrisi yang ada di tubuh kita. Karena kita tahu sendiri ya, karena setiap orang itu punya kapasitas atau kapasitas
dari protein atau gizi hariannya mereka atau masing-masing, karena tidak bisa makan satu orang dan satu yang lainnya untuk kebutuhan protein atau gizi masing-masing. Jadi untuk kalau istilah 4 sehat 5 sempurna itu kan masih belum detail untuk per orangnya. Jadi menurut saya seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak dari kelompok kontra. Ya, silakan. Menurut kami, pedoman gizi dengan menggunakan istilah 4 sehat dan 5 sempurna sudah sangat sesuai untuk masyarakat Indonesia. Jadi, terkait perubahan namanya itu tidak perlu dilakukan. Berkaitan dengan gizi individu atau setiap orang yang berbeda, sebenarnya berbeda dalam hal menurut kami adalah ukurannya saja Pak. Sedangkan jenis-jenisnya tetap memiliki unsur pedoman gizi yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi, istilah ini tidak perlu diganti dan sudah sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia. Oke. Apakah ada tanggapan tadi? Saya Silakan. Pak, saya dari tim Pro mengenai 4 sehat 5 sempurna, bahwasanya kami telah menemukan beberapa sumber mengenai tumpang gizi. Jadi itu merupakan konsep yang terbaru daripada 4 sehat 5 sempurna, yang mana di konsep tumpang gizi itu akan menganalisis makronutrien dan mikronutrien. Jadi kita akan mengetahui mana aja kandungan makanan yang kita butuhkan dalam jumlah banyak. Seperti makronutrien itu contohnya ada karbohidrat, protein, lalu lemak, di mana ketiganya itu bisa dicerna terlebih dahulu untuk menjadi yang lebih sederhana, baru bisa diserap tubuh. Lalu yang di mikronutrien itu seperti mineral, vitamin, dan air itu langsung diserap oleh tubuh. Jadi dari konsep tumpang gizi itu jauh lebih mudah dipahami dan bisa memberikan informasi lebih bahwasanya nilai gizinya itu seperti apa gitu, daripada 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih Mbak Cahyani. Mungkin ada tambahan lagi yang lainnya? Ya, silakan dari kelompok netral. Kelompok netral di mana kami juga memberikan perspektif yang seimbang mengenai perdebatan ini antara istilah 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang, di mana kami mengakui bahwa 4 sehat 5 sempurna itu memiliki keterbatasan dalam konteks kebutuhan nutrisi modern. Namun kami juga mengakui bahwa 4 sehat 5 sempurna ini dilihat dari nilai edukatifnya dapat memberikan dasar pengetahuan gizi kepada masyarakat. Nah, penting untuk menggabungkan antara elemen positif dari 4 sehat 5 sempurna dengan pembaruan dari pedoman baru seperti pedoman gizi seimbang. Maka kami dari kelompok netral ini menyarankan pendekatan integratif yang mengedepankan edukasi gizi yang mudah dipahami sekaligus relevan dengan kebutuhan kesehatan saat ini, seperti itu Pak. Oke, mungkin debatnya bisa dicukupkan ya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam debat tadi. Saya menyampaikan sedikit informasi saja bahwa yang terbaru itu sudah menggunakan tumpang gizi seimbang. Konsepnya hampir sama seperti 4 sehat 5 sempurna, tapi ini lebih diatur di porsi-porsiannya tiap zat makanan. Itu ya. Siap Pak. Oke. Untuk itu silakan sekarang mengerjakan bagian evaluasi di LKPP-nya berkelompok ya. Baik Pak. Kelas unggulan gimana? Akselerasi. Kelasnya Pak. Sudah selesai semuanya mengerjakan bagian evaluasi? Sudah. Oke, silakan semuanya menghadap ke Bapak semua. Nah, sekarang mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa dari murid-murid yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Nila. Mau refleksi untuk pembelajaran di hari ini. Pembelajaran di hari ini tuh seru banget Pak, karena tadi kan kita diarahkan sama Bapak untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengetahui apa saja sih kandungan zat atau nutrisi yang ada dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ternyata itu ada banyak gitu. Contohnya seperti mineral saja itu kan ada banyak, ada kalsium, kemudian ada besi dan lain sebagainya. Kemudian kemudian setelah kita mengerjakan LKPD dilanjutkan dengan debat. Nah itu juga seru juga Pak, karena kan kita bisa mengetahui pendapat dari masing-masing teman yang pro, kontra, dan juga netral itu seperti apa. Jadi kita bisa sedikit belajar untuk bagaimana berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi seru banget Pak, besok-besok dilakukan lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Nila atas refleksinya, dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa mempersiapkan materi untuk minggu besok, yaitu organ pada sistem pencernaan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.